Bismillah, mari kita mulai ngaji lagi. Kali ini temanya tema sisipan. Harusnya bulan ini masih bulannya Yunani. Cuma ya capek ya kalau Yunani terus, saatnya pulang. Balik ke timur, mampir sebentar di Baghdad. Kita temui beliau Abu Nuwas, atau orang Indonesia lebih mudah mengucapkannya Abu Nawas. Kalau saya ngomong Abu Nawas, mungkin yang terbayang lucu-lucunya. Ya. Padahal sebenarnya tidak begitu. Ya, beliau memang termasuk orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pinter. Kategorinya kategori ulama, bahkan ada yang bilang sufi. Tapi sebenarnya aslinya tidak begitu. Beliau ini lebih dikenal sebagai penyair, sastrawan. Beliau punya gaya khas dalam dunia kepenyairan. Jadi pertama-tama itu, cuma beliau ini nanti hidupnya zaman Harun al-Rashid, dan ini terkenal sekali karena kisah-kisah tentang Abu Nuwas dan Harun al-Rashid ini masuk ke 1001 Malam. Jadi justru terkenalnya dari situ, dikenal masyarakat dari situ. Cuma karena 1001 Malam ini buku cerita, orang kenalnya terus cerita-cerita lucunya. Padahal sebenarnya bagi yang meneliti Abu Nuwas, ini tokoh ini sangat kontroversial. Jadi tokoh ini dikenal tukang minum, kemudian main perempuan. Bahkan tidak cuma perempuan kabarnya, cowok cewek ya oke. Kamu tidak usah kaget, orangnya memang seperti itu. Dan beberapa kali keluar masuk penjara ya karena ulahnya. Meskipun ya dia memang cerdik, pinter, ilmu agamanya juga dalam. Tapi dia punya kekecewaan tertentu dalam hidupnya, punya hasrat, punya gairah tertentu yang hidupnya jadi kontroversial. Ada yang benci, ada yang suka, ada yang memuji, ada yang macam-macam. Pokoknya ini tokoh ini gaduh-gaduh. Tapi untuk dunia sastra pengaruhnya luar biasa. Meskipun nanti di akhir hidupnya dia juga mengalami pertobatan yang juga luar biasa. Sampai syairnya kamu hafalkan sampai hari ini. Oke, itu gambarnya Abu Nuwas, yang gambar Khalil Gibran tahun 1916. Jadi di antara yang disukai penyair oleh Gibran itu Abu Nuwas. Kalau dia sendiri sih hidupnya sekitar tahun 756, nanti meninggalnya 841. Abu Nuwas ini gelar. Nuwas itu artinya rambut yang ikal. Jadi dia dikenal rambutnya ikal sampai sebahu. Ini saya bawakan foto patungnya. Patung ini ada di Baghdad. Nama aslinya Abul Hasan bin Hani al-Hakami. Jadi Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami. Patungnya kan juga unik, dia megang cangkir. Itu mesti arahnya untuk minum-minum. Ya, jadi karena memang pokoknya hobinya minum. Sebelum tobat itu pokoknya favoritnya minum. Makanya nanti puisinya itu bikin genre khusus
yang dikenal sebagai khomriyat. Jadi coba cariin yang belajar sastra, nanti ada genre puisi yang dikenal khomriyat. Itu pelopornya Abu Nuwas ini. Jadi puisi-puisi tentang Homer. Oke, jadi tidak harus dibayangkan lucu-lucu ya. Mungkin kamu tadi bayangin Abu Nuwas isinya ndagel tok, ndak ada malahan. Jadi isinya ada momen-momen serius memang dalam hidupnya yang dia tanggapi secara lucu. Misalnya ada cerita dia pernah pura-pura gila karena ndak mau ditunjuk jadi hakim atau qadhi. Dia ini pinter syariah. Ayahnya ini tentara zaman Marwan. Jadi ayahnya meninggal, maunya Harun al-Rasyid nanti yang meneruskan posisi ayahnya, dan rencananya mau diangkat jadi hakim. Itu si Abu Nuwas ini. Tapi biar nggak diangkat, jadi begitu ayahnya meninggal, banyak orang layat, dia acting kayak orang gila. Jadi naik gedebok pisang itu dinaiki sambil nyanyi-nyanyi. Orang-orang merasa wah ini ditinggal mati bapaknya, gila ini. Jadi terus Harun al-Rasyid merasa ini kalau orang kayak gini diangkat jadi hakim bisa kacau ini. Terus kata penasehatnya, ditunggu aja raja, mungkin dia lagi shock bapaknya meninggal. Ya 10 hari lah. Akhirnya terpaksa acting jadi orang gila 10 hari. Ya, biar tidak jadi hakim. Ya, karena dia hidupnya ingin enjoy, ingin senang-senang meskipun nanti ada maknanya. Oke, ya dia suka bikin kontroversi memang dalam hidupnya. Pokoknya suka gaduh, suka rame-rame. Tapi dalam konotasi dia sebenarnya sering bikin satir, nyindir masyarakat, nyindir orang-orang yang munafik, orang-orang yang hipokrit. Nanti kita lihat di mana hipokritnya yang disindir oleh seorang Abu Nuwas, sehingga nanti orang mencitrakan dia sebagai orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang lucu. Tapi ini sebenarnya isinya memang dia satir-satir. Karena kecerdikannya, raja-raja ini susah nangkep dia. Mau nyiksa dia juga susah. Karena kalau dipikir-pikir ya tidak salah dia. Itu karena kecerdikannya. Nanti beliau sempat diasingkan ke Mesir zaman Harun al-Rasyid. Begitu Harun al-Rasyid meninggal, dia balik lagi ke Baghdad. Saat sultannya saat itu putranya Harun al-Rasyid dan muridnya Abu Nuwas, Al-Amin. Kalau Al-Amin agak bebas. Banyak syair-syairnya Abu Nuwas nanti diproduksi era Al-Amin ini. Tapi Abu Nuwas tidak cocok sama adiknya Al-Amin, Al-Ma'mun. Oke. Dan ya hidupnya keluar masuk penjara. Nanti meninggal, ada yang bilang meninggal di penjara, ada yang bilang meninggal dipukuli orang karena dia salah satu puisinya nyindir salah satu bani, salah satu suku, sehingga dia dipukuli orang terus sakit terus meninggal. Oke, tapi yang jelas beliau hidup ya sekitar 57 sampai 58 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Dikenang orang karena puisi-puisinya, dan terakhir karena pertobatannya. Nah ini sebenarnya malam ini kita belajar bagaimana orang yang sangat pinter tapi kemudian kecewa dengan lingkungannya, sehingga kemudian jadi sangat cuek, ingin senang-senang saja, tapi akhirnya terus tobat. Itulah seorang Abu Nuwas.